Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan malam hari ini senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah serta nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, khususnya di malam hari ini. Alhamdulillah kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat, bisa menjalankan berbagai macam aktivitas. Saat ini hendak sholat maghrib nanti berjamaah, kalau ngajanakan pengawasan rutin setiap ahad. Mugi ibadah sholat maghrib yang sambung kita tidak akan menikah dikandung Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai kelak datang yaumul akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin jawab pertanyaan dulu. Kemudian tentang pertanyaan terkait dengan sujud, bagaimana seorang yang sujud, khususnya ibu-ibu nih, ibu sujud pakai mukenanya itu mukena setelannya potongan itu, sehingga ketika sujud ya antara dahi niku sok terhalang dari tempat sujud, atau bapak baginda nambahi termasuk peci, atau peci yang menghalangi dahi nempel ini, termasuk tangan nempel, tangan ini terhalang sehingga tidak nempel. Bismillah, sebagaimana yang pernah kita pelajari bahwa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'lam, aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang, 7 anggota badan, alal jabhah wa asyara biyadihi ila anfihi, yang pertama dahi ya. Kemudian ketika Rasulullah mengucapkan ala jabhah, dahi itu beliau menunjuknya ke hidung. Kemudian apa boleh wal yadain wa rukbatain wal qadamain, 2 tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki. Lah ini 7 anggota ini wajib hukumnya menempel di lantai ya, wajib. Akan saya baca keterangan dari Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan 1 saja itu tidak nempel maka sholatnya tidak sah. Nah, kasusnya terkait dengan ada penghalang yang menghalangi nempelnya dahi atau telapak tangan. Maka dalam mausu'ah fiqhiyah ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Yang pertama, yakni pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama dari kalangan Hanafi, Maliki dan Hambali, mengatakan bahwa tidak apa-apa adanya penghalang ya. Ini menurut jumhur ya, artinya sholatnya tetap sah kalau terhalang, baik itu entah peci ya, kalau dalam hadisnya itu imamah itu sorban ya, termasuk sorban, termasuk mukena
Ya, ini pendapat dari jumhur ulama. Berdasarkan dalil yang dipakai adalah bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat suatu ketika sholat zuhur dalam kondisi panas, ya, cuaca panas. Nah, dulu lantainya masih pasir, panas, maka beliau sujud ya dengan apa? Imamahnya itu, sorbannya itu beliau bentangkan sebagai tempat untuk sujud. Ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, pernah juga dalam hujan, ya ketika hujan Rasulullah SAW juga menghamparkan. Ya. Nah, jadi ini yang digunakan, hadis yang digunakan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama ya, mengatakan tidak apa-apa, sholatnya tidak batal, ya, artinya tetap sah. Akan tetapi nanti dijelaskan seperti ini. Akan tetapi sebaiknya tetap diusahakan agar dahi ini menempel ke lantai. Sehingga ada yang mengatakan juga makruh. Termasuk tangan. Ya, termasuk tangan. Itu pendapat yang pertama ya, jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan Hanafi, Maliki dan Hambali. Adapun pendapat yang kedua, menurut mazhab Syafi'i ya, sujudnya tidak sah apabila ada sesuatu yang bisa ini sesuatu ini juga nanti maksudnya adalah yang menempel di badannya seperti sorban, termasuk mukenah, termasuk peci, ini kan nempel ini ya, nempel di tubuh. Sesuatu yang nempel di tubuh itu kemudian kok menghalangi dahi ini ya, ketika sujud dia menghalangi, maka sujudnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi seperti itu. Adapun dalam mazhab kami, Imam An-Nawawi mengatakan seperti itu ya, apabila dahi ini tidak menempel ya, dia terhalang dengan sesuatu yang apabila dia bergerak ikut bergerak maksudnya geseng nempel niku wau. Nggih. Nek awake dhewe bergerak kan ini juga ikut bergerak. Nah, itu kok nanti menghalangi sujud. Nah, sujudnya tidak sah. Adapun telapak tangan ya, telapak tangan sah. Ya, adapun telapak tangan apabila terhalang oleh mukena ini sah. Tapi kalau dahi itu tidak sah. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, itu saya dapatkan di penjelasan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah. Ya, jadi kalau menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, kebanyakan ulama, ya, sujudnya tetap sah. Tapi juga ada yang menghukumi makruh. Ya, baiknya ya tetap, ya, paling tidak ada bagian dahi ini yang tetap nempel tempat sujud. Allahu a'lam. Double juga. Bonus ini. Niku nggih. Niku pertanyaan pertama terkait dengan sujud terhalang ya oleh mukena ataupun. Lajeng ingkang nomor kalih terkait dengan sujud tilawah. Jadi ada Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada penjelasan anwa'u sujud ya, macam-macam sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajadah. Membaca apa? Ayat sajadah. Lah ayat sajadah niku biasanya ada tanda, dan biasanya ayat-ayat khusus niku biasanya ada tanda napa nggih?
Ada tandanya ya. Biasanya ada tandanya. Nggih, ada kayak tanda masjid niku. Ya. Lah ini fahiya masyru'atun, ini disyariatkan. Terus Bapak Ibu rahimakumullah, mana kalau panjenengan sami maos Al-Qur'an, lah mengke kok melewati ayat sajadah itu disunahkan untuk sujud. Lah sujud itu disebut sujud tilawah. Ya, sujud apa? Sujud tilawah. Sunnah ing wajibatun indal Hanafiyah wa sunnatun inda baqiyatil fuqaha atau inda baqiyatil a'immah. Menurut madhab Hanafi hukumnya wajib, sedangkan menurut jumhur ulama yang lain hukumnya adalah sunnah. Wa tusannu lil qari wasame wal mustami. Ini nek ada ayat sajadah niki sing ken sujud sinten? Qari ya sing maos, sami ya yang mendengarkan, mustami yang sengaja mendengarkan. Mustami niku sing nyimak. Nek sami niku sing ngrungokne. Beda nggih antara menyimak dengan mendengarkan nggih? Bedane napa Pak? Menyimak dengan mendengarkan. Nggih. Dadi cara-cara nek nyimak niku kados kula setoran Al-Qur'an, setoran hafalan, nggih Pak Kiai. Nah niki berarti nyimak. Lah iki jenengan sing mireng niki. Nah sing nyimak Pak Kiai, nah yang lainnya mendengarkan. Nah maka sujud tilawah itu disunahkan bagi qori yang baca, yang mendengarkan dan yang menyimak. Nah itu enggak, ya itu tidak. Neng murotal setel, neng murotal, itu tidak termasuk. Wala tatlabu minal haidi wan nufasa, orang haid, orang nifas, ya tidak sujud tilawah. Nggih. Dalile napa? Dalile wonten surat Al-Insyiqaq. Ya, Al-Insyiqaq ayat 21. Annallaha ta'ala dzamma tarikas sujud. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Nah ini termasuk ayat sajadah niki nggih. Di surat Insyiqaq itu ayat sajadah itu. Ya. Lah maka ketika membaca ayat ini disunahkan untuk sujud. Juz 30 ada dua menawi mboten salah. Al-Insyiqaq kali wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib niku nek maos niku berarti sujud tilawah. Nggih. Liqauli sallallahu alaihi wasallam as-sajdatu ala man sami'aha wa ala man talaha. Sujud tilawah niku bagi orang yang mendengar dan juga orang yang membaca. Baik ini dibaca ketika sholat maupun di luar sholat. Nah ini sunnah, ini sunnah yang cuma mungkin iya karena ada sebagian kaum muslimin ini bukan sebagian, kebanyakan malahan ya nggak tahu nek niku adalah ayat sajadah sehingga ketika imamnya sujud niku subhanallah malah subhanallah dikirane imame lali ora mboten ruku. Nah itu nggih sering terjadi seperti nggih wasjud waqtarib apalagi ayat terakhir niku wasjud waqtarib. Langsung sujud. Nggih. Makmumnya bingung. Subhanallah malah subhanallah. Makmumnya malah subhanallah. Mergo dikirane imame lali mboten ruku. Padahal di situ disunahkan untuk lah ini nek
Nek udah ngaji kayak gini insya Allah paham. Nah cuman masalah itu bagi yang belum ngaji itu loh. Ya, akhirnya menimbulkan ya. Tapi seandainya tidak sujud pun sholatnya tetap sah. Gitu. Sujudnya berapa kali? Sujudnya sekali. Sajadatan wahidatan ya. Sekali sujud. Ya, sekali sujud. Lah yang dibaca nopo? Ya. Yang dibaca adalah ada satu yang mengatakan doanya sebagaimana doa sujud yang lain. Ya, ada yang pendapat seperti itu. Ada yang mengatakan sujudnya doanya adalah ya napa sing jenengan sujud mau sing napa? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah, ada satu itu. Atau riwayat yang lain mengatakan ya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bi qawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan itu termasuk ya doa sujud tilawah. Monggo panjenengan ajeng maos ingkang pundi. Menawi hadis saking Ibnu Abbas sujudnya ngeten. Wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la salasan. Terus sujudnya persis kata sujud ya sebagaimana kita sholat ya. Bahkan ada lagi wa yazidu ma warada fil hadis sahih Allahumma tub li biha ajran wa dha'anni biha wizran waj'alha li indaka dhufran wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min ibadika Dawud. Itu dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah itu monggo lah ya, untuk doanya panjenengan mau yang mana silahkan. Oke. Terus oke. Itu kalau di dalam sholat ya berarti bagaimana? Ya sudah langsung sujud. Jadi ketika baca ayat tilawah itu dia langsung sujud. Nih. Lah apabila di luar sholat, kata panjenengan deres nih tadarusan langsung mau sujud tilawah ya, maka ya para ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafi dan Maliki la ihram fiha wala taslim, tidak perlu takbiratul ihram dan juga tidak perlu salam. Jadi tidak perlu takbiratul ihram dan juga tidak perlu salam. Ya langsung sujud. Nah, adapun jumlah ayatnya ya mungkin saya dipelajari ini gitu. Intinya nanti biasanya disebutkan itu di akhir ayat kalau ayat sajadah itu ya. Nah, itu nanti di situ berhenti kemudian melakukan sujud tilawah. Allahu a'lam bishawab. Ini memang ya kan? Sekarang sujud tilawah. Nah, biasanya pun dalam mazhab Syafi'i itu juga disebutkan menawi dinten Jumat, hari Jumat subuh. Nah, di subuh hari Jumat. Jadi biasanya mungkin nih. Bapak-bapak, ibu-ibu dan badai tidak akan jamaah. Umroh, kami haji pada hari Jumat. Nah, biasanya kalau di Masjidil Haram, termasuk di Masjid Nabawi, setiap sholat subuh hari Jumat itu ada sujud tilawah. Nama imamnya baca surat sajadah. Panjang. Nah, yang bukan kulina ya bingung. Nih, sebagian ada yang sujud, sebagian ada yang tengok, bingung. Jadi bingung. Yang lainnya bingung. Mau ngomong subhanallah kok liyane do sujud. Ya, itu biasanya ya, hari Jumat ya, sholat subuh itu ya, imamnya baca Allah a'lam bishawab.
Menika Bapak Ibu rahimakumullah terkait dengan sujud tilawah. Terkait dengan sujud tilawah, nah kemudian kita lanjut ke materi yang nyambung materi yang lalu. Terakhir sampai sujud nih Pak. Nggih, sujud. As-sujud marrotain ya, sujud 2 kali. Nah, itu hukumnya adalah rukun. Ya, nah, sujudnya sekali pripun? Sujudnya sekali kalau itu dilakukan secara sengaja sujudnya salatnya batal. Nek karena lupa lajeng mengke kok ingat ya maka dia harus mendatangkan sujud itu. Lah maka kemudian ya mungkin saat derenge salam sujud sahwi. Sujud sahwi. Kemudian rukun selanjutnya al-julus baina sajadatain, yakni duduk di antara 2 sujud. Huwa fardhun. Duduk di antara 2 sujud ini hukumnya wajib. Dia merupakan rukun. Sujud, duduk, nah kemudian ini duduknya niki nggih. Duduknya ini hukumnya fardhu. Ya, wajib. Nggih. Lah adapun tata caranya pada posisi niki duduk di antara 2 sujud, duduknya adalah duduk iftiros. Duduk napa, Pak? Iftiros. Napa duduk iftiros niku? Ya, duduk iftiros niku menghamparkan kaki kirinya kemudian duduk di atasnya, kemudian telapak kaki kanan berdiri. Lah itu namanya iftiros. Nah, jadi duduknya ada iftiros. Lah mengke menawi tasyahud akhir duduknya namanya tawarruk. Ingat nggih? Ngapunten. Pripun niki? Niki nggih? Nah niki. Jadi ini namanya duduk iftiros. Nah, ini namanya duduk apa? Iftiros. Ini dilakukan 1 duduk di antara 2 sujud dan duduk tasyahud awal. Duduknya duduk iftiros namanya. Nah, yang kedua, duduk tahiyat akhir disebut duduk tawarruk. Duduk tawarruk napa? Nah, ini berarti kaki kirinya keluar. Nah, niki namanya duduk tawarruk. Ya. Disunahkan dalam duduk iftiros maupun tawarruk disunahkan jari-jari tangan dan jari-jari kaki dihadapkan ke kiblat. Ya ketika sujud, ya ketika duduk. Disunahkan jari-jari tangan maupun kaki dihadapkan ke kiblat. Sehingga mungkin Bapak Ibu rahimakumullah. Berarti nanti karena disunahkan menghadapkan jari-jari tangan dan kaki ke kiblat, maka telapak tangan ini posisinya di atas. Enggak seperti ini. Nek seperti ini kan berarti tidak menghadap kiblat. Ngerti ya? Berarti telapak tangan posisinya di atas paha, sehingga ini tetap menghadap kiblat. Termasuk jari-jari kaki. Jari-jari kaki dihadapkan ke kiblat. Nah, berarti jari-jari kaki juga ini napa kok bahasane ngeten iki napa? Madal. Mancal. Nah, ini mancal. Boyok mancal kangelan ya. Sebisanya. Kadang iki nek wis ngeten iki kok miring-miring kanthi ngeten. Kangelan. Ya nek niku wis nek kangelan sebisanya nek sing ngeten niku sak mampune ngeten. Ning tadi sunahnya ngeten niku nggih, sunahnya jari-jari tangan, jari-jari kaki dihadapkan ke kiblat. Nah ini namanya duduk apa wau nek sing tasyahud awal iftiros. Kalau tahiyat akhir namanya tawarruk. Nah, mungkin Bapak Ibu rahimakumullah mendapatkan sebagian ada barangkali ada. Jenengan nanti melihat orang ketika niki sujud niki nggih,
sujud kemudian Allahu Akbar. Pernah lihat? Enten niki. Ini ya. Nah, ini namanya iq'a. Ya, kakinya berdiri dua-duanya. Nah, ya. Nama ini iq'a. Iq'a. Nggih. Iq'a. Nah, itu. Penjelasannya iq'a niku makruh. Tapi ternyata ada ulama berbeda pengertian dalam mengartikan iq'a. Iq'a yang dimakruhkan itu adalah ngapunten nggih, dalam hadisnya itu duduk sebagaimana duduknya anjing. Ngeten iki. Enggak boleh. Makruh. Yang kalau seperti ini makruh. Lah ini namanya iq'a. Nah, ini tidak boleh. Lah kalau yang seperti ini saya dapatkan dari riwayatnya Ibnu Abbas malah termasuk sunnah. Iya, riwayatnya Ibnu Abbas menyebutkan termasuk salah satu sunnah itu adalah duduk seperti ini. Iq'a yang seperti ini ya sunnah. Ya. Jadi memang itu riwayatnya dari Abdullah bin Abbas. Nyilang. Nah itu nanti apa itu duduk apa namanya? Ora tawaruk, ora iftiros. Ya. Nah, jadi penjelasannya duduknya adalah duduk tawaruk, iftiros, sama tadi yang berdiri seperti ini. Iq'a. Ya, iq'a namanya. Nah, lah iq'a yang tidak dibolehkan itu sebagaimana iq'a-nya. Misalnya kayak cacilik niku lho nggih, anak kecil nek duduk seperti. Lah ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh ya. Yang duduk seperti itu tidak boleh. Napa niku? Oh, seperti itu. Lah itu sifatnya seperti itu, tata caranya seperti itu, ya. Oh, alam bismillah. Nah itu terkait dengan duduk di antara dua sujud. Ya. Lah kemudian niku rukun nggih. Terus niku rukun, wajib, ya, harus dilakukan. Lah adapun doanya, doa duduk di antara dua sujud, napa Bapak Ibu rahimakumullah? Ya. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Awalnya nambah juga wa'fu anni, itu juga boleh. Ya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Kemudian rukun selanjutnya adalah di sini apunten ini bukan rukun. Ini nanti masuknya pada sunnah. Al-julus litasyahudil awal. Ini saya pernah nyampaikan. Tasyahud pertama ini hukumnya sunnah. Sampun, sudah disampaikan belum? Nggih. Ya, nggih. Terus ini nggih sudah disampaikan nggih. Terus Bapak Ibu rahimakumullah, tasyahud jenengan nyebutnya tasyahud napa tahiyat? Ini nek ten mriki tasyahud. Karena nek saya mendapatkan penjelasan Imam An-Nawawi, beliau ngendika dalam kitab Al-Adhkar ngendika minimal tasyahud niku doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Niku pun dianggap cukup. Minimalnya seperti itu. Yaitu duduk tasyahud. Ini dalam kitab Al-Adhkar sebutnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah sudah mulai tahiyat pertama ataupun tasyahud pertama itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Dia tidak wajib. Tapi meskipun sunnah, nggak boleh ditinggalkan secara sengaja. Sunnah, mungkin cepet wae langsung. Aku malah jadi sholat raweh dengan sholat isya jadi sholat raweh mungkin malahan. Ya 4 rakaat tanpa tasyahud.
Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ada orang sengaja ini tasyahud awal, mergo ngertos niku nek hukume sunah, gen ngono sengaja tinggal wae gitu ya. Gen cepet itu. Kalau ada yang mengaja, itu sebagian ulama ada yang mengatakan sholatnya batal. Ya. Lah sunnah di sini kalau dalam mazhab Syafi'i disebut dengan sunnatul ab'ad. Sunnah apa? Ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang apabila ditinggalkan mengharuskan dia sujud sahwi. Mula mbok pilih mengke kasusnya ya dia lupa kemudian kok mboten tasyahud awal, posisi sudah berdiri sempurna bahkan sudah memulai baca Fatihah, maka tidak boleh kembali duduk. Malah nek kembali duduk salatnya batal. Lah niki sing repote sing rada ngaji. Repote pripun? Imame wis kadung bablas. Posisi imam sudah berdiri tegak. Makmume mergo mboten ngaji. Subhanallah terus. Subhanallah. Orang mudun turun kan. Pokoknya piye imame kan itu. Lah imame dhewe yo bingung. Iki nek aku tetap berdiri subhanallah wae. Iki nek aku melu duduk salatku batal. Kan repot akhirnya. Ya, itu pentingnya ngaji ngeten iki, Pak. Ya dulu pernah ada kasus ya, waktu itu malah saya pernah itu ya. Niku pas sholat tarawih. Nggih niku pas sholat tarawih. Sholat tarawih ya. Apa niku ya? Sholat tarawih. Iya. Waktu itu bulan Ramadan, itu tetap pokoknya makmumnya subhanallah. Subhanallah. Lah imamnya ya tetap berdiri no ya, imamnya tetap imamnya tahu ilmunya. Anggo nek imamnya duduk malahan lah kecuali kalau posisi imam itu belum berdiri sempurna, belum berdiri tegak. Maka ketika ada apa-apa subhanallah, imam ya turun. Nah niku tasyahud awal. Niku nggih. Terus yusannu indal jumhur. Ini menurut jumhur itu hukumnya adalah sunnah. Tasyahud awal. Sehingga ketika nanti kasusnya kok dia tidak melakukan karena lupa, nah, sholatnya tetap sah. Wasighatu tasyahud awal, sighat ataupun bacaan tasyahud awal itu ya tadi sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar at-tahiyatu lillah wa shalawatu wa tayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah sampai situ. Ini tasyahud awal. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ditambahi sholawat, tapi sholawatnya hanya untuk Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, dah sampai situ. Kemudian berdiri. Nah, sedangkan menurut yang lain tadi cukup sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ada mungkin syahadatnya aja. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu juga boleh. Ya. Dan itu tasyahud awal. Ini okay? Terus hukumnya adalah sunnah. Kemudian selanjutnya rukun selanjutnya adalah al-qu'ud al-akhir. Tasyahud akhir, duduknya. Ini berarti urutannya selanjutnya adalah al-qu'ud al-akhir miqdarut tasyahud. Duduk akhir.
Ya, tasyahud akhir lah nek kalau kita ya. Hada fardun indal jumhur. Ini wajib. Ya, duduk terakhir nih hukumnya adalah wajib. Ya. Nah. Ila mana aja? 47 tuh. Nggih. Ya. Insyaallah nanti dilanjut pertemuan yang akan datang. Nggih. Saya nggih Bapak Ibu memang. Saya kira 47. Ya, 44. Ya. Karena sudah masuk waktu Isya, insya Allah nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Makatan Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kula aturaken wonten pengaosan dari menika kata kelepatan pun kula nyuwun anggota ngapunten. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.